Bel, kamu tuh lama banget nggak usah kamu tahu. Gino ingin meyakinkan dirinya kalau Hani memang benar-benar masih hidup. Walaupun Franz sudah memberitahunya dan juga mengirimkan video Hani, tetap saja Gino belum yakin 100% kalau dia belum melihat dengan mata kepalanya sendiri. Gino sudah berusaha untuk mencari tahu dari Abel, tapi sepertinya Abel berusaha untuk menyembunyikan tentang Hani. Gino juga sudah berusaha datang ke rumah Pak Sigit dan Tante Wulan, namun tetap saja dia tidak bisa bertemu dengan Hani. Kali ini Gino menjebak Hani dengan menggunakan handphone Abel. Gino meminjam handphone Abel dan mencari nomor kakaknya Abel. Gino pun menelpon nomor itu, dan betapa terkejutnya Gino mendengar siapa yang mengangkat telepon darinya. Ya, Hanilah yang menjawab telepon Gino. Gino terdiam dan terkesima, dia sangat yakin suara yang di seberang memanglah suara Hani. Gino sangat hafal dengan suara itu dan juga intonasinya. Sedangkan Hani tidak mengetahui kalau yang menelponnya adalah Gino. Hani berpikir yang menelponnya adalah Abel. Hani pun merasa kesal karena Abel tidak berbicara sepatah kata pun. Hani minta Abel untuk tidak mengerjainya. Dengan kesal Hani menutup teleponnya karena Abel tidak juga kunjung bicara. Gino masih terpaku di tempatnya berdiri. Dia benar-benar masih syok. Sementara itu Deyan mengajak Tias baikan. Dia menyodorkan jari kelingkingnya untuk mengajak Tias Pinky Promise. Deyan tidak ingin Tias marah-marah lagi padanya. Hidup Deyan tidak tenang kalau Tias marah padanya. Tias mengaitkan jari kelingkingnya dengan jari kelingking Deyan. Deyan senang dan memeluk Tias. Dia meminta Tias untuk tidak marah-marah lagi padanya. Tias merajuk, dia mengatakan agar Deyan tidak selalu memancing kemarahannya. Deyan janji tidak akan membuat Tias marah, dan seandainya Tias marah karena Deyan, Tias boleh menyentil Deyan. Tias tersenyum mendengar ucapan Deyan. Mereka kembali bersenda gurau. Deyan dan keluarganya tidak bisa hanya tinggal diam menunggu kabar dari polisi untuk bisa menemukan keberadaan Aura dan juga menangkap Tante Wulan. Karena ketika polisi ingin menjemput paksa Tante Wulan di rumahnya, mereka tidak menemukan Tante Wulan dan juga Hani. Bahkan Bisarni juga tidak tahu di mana majikannya saat ini. Sudah beberapa hari ini mereka pergi tanpa kabar. Deyan memutuskan untuk membuat sayembara. Dia memasang iklan pencarian orang hilang dan akan memberikan hadiah sebesar 150 juta rupiah bagi siapa saja yang bisa menemukan keberadaan wanita berusia 49 tahun bernama Wulan Nareswari dan gadis kecil berusia 5 tahun yang bernama Aura Anjani. Namun sayangnya brosur itu sampai ke tangan Tante Wulan. Tante Wulan dan Hani pun semakin berhati-hati dalam bergerak. Deyan dan keluarganya akan semakin sulit menemukan keberadaan Tante Wulan, Hani, dan juga Aura. Tapi Deyan sedikit mendapatkan angin segar. Seorang warga menelpon Deyan dan menyampaikan kalau mereka melihat wanita dan anak kecil yang sama persis seperti di brosur. Mereka sudah sarelok pada Deyan. Deyan dan Tias bergegas menuju lokasi yang telah disarelok oleh si penelpon. Lalu kemudian Gino kembali menjebak Hani. Dengan masih menggunakan handphone Abel, Gino meminta Hani untuk datang ke restoran. Hani sudah datang terlebih dahulu dan sangat lama menunggu Abel. Tiba-tiba seseorang menepuk pundak Hani. Hani mengira bahwa dia adalah Abel. Dengan marah-marah Hani berdiri dan membalikkan badannya. Betapa syoknya Hani ketika yang berada di hadapannya ternyata adalah Gino. Hani panik dan ketakutan, dia berusaha untuk kabur. Gino segera mencengkram pergelangan tangan Hani agar tidak kabur. Dan kejadian itu dilihat oleh Zidan. Zidan senang karena akhirnya Gino mengetahui kalau Hani masih hidup. Bahkan kini Gino sudah melihat sendiri Hani ada di hadapannya. Zidan puas melihat Hani ketakutan ketika bertemu dengan Gino. Kini hidup Hani akan semakin tidak tenang dan pasti akan semakin merasa terancam oleh Gino. Zidan tidak perlu lagi capek-capek untuk meneror Hani. Apakah yang akan dilakukan oleh Gino kepada Hani?